Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika alla tanqula qadamaika illa ila khairin aw fi hajatin. Dan mustikan bagimu agar tidak memindahkan kedua kakimu kecuali ke tempat baik atau dalam keperluan. Jangan kita melangkah kecuali di tempat itu ada kebaikan atau ada keperluan yang memang ada kebaikannya juga, bukan ke tempat-tempat maksiat. Wa idza masyata, dan apabila engkau masyaita berjalan, fala tasta'jil, janganlah cepat-cepat. Jalan juga ada caranya, enggak kecepatan, enggak kelamaan juga, sedang. Wala takhtalla fi masyatika, dan janganlah engkau angkuh di dalam cara berjalanmu. Wala tatabakhtar, jangan juga engkau sombong di dalam cara berjalan. Fatasqutu bidzalika min ainillah, sehingga engkau akan tersungkur jatuh dengan sifat itu dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jalan gak ada rasa angkuh, gak ada rasa sombong. Sebab kalau memang ada demikian, kita jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takrah, dan janganlah kamu membenci ayyam syi'a amamaka, jikalau ada orang yang berjalan di depanmu. Jangan merasa ini kan harusnya saya yang di depan nih, kenapa dia? Jangan kamu tidak menyukai kalau ada orang yang berjalan di depanmu yang biasa. Memang di duluan yang lagi jalan di depan, kita di belakang. Jangan merasa harusnya di depan. Wala tuhibba, dan juga jangan kamu senang ayyuwaqqa aqibaka, jika ada yang menginjakan kaki setelahmu, wa yamshi khalfaka, dan dia berjalan di belakangmu. Juga kamu jangan girang kalau orang jalannya di belakang kamu, kamu di depan, mereka ngikutin dari belakang, terus kamu senang. Jangan. Ya, umpama memang itu terjadi, ya biasa aja. Mau kita jalan di depan, jalan di belakang, keadaannya sama. Ya, biasa aja. Tanpa ada rasa nggak suka atau suka. Nggak suka kalau kita di belakang, sukanya kalau di depan terus. Nah, itu jangan. Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin, karena sesungguhnya yang demikian termasuk akhlaknya orang-orang sombong. Wala tukthiril iltifata, jangan banyak nengok, wa anta tamshi, sedang engkau lagi jalan. Enggak usah pakai banyak memperhatikan ini itu. Ya, itu siapa tuh, ini punya siapa nih? Ya, jalan yang fokus, lurus, tidak banyak menoleh. Wala taqif fi tariqika, jangan kamu berhenti di tengah jalan limujarradil fuduli, semata-mata keutamaan. Wah, ini orang utama di asal jalan berarti menunggu orang yang nanti akan menyalaminya. Ya, jalan-jalan aja seperti biasa. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah cara berjalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza masya, apabila dia berjalan, yataqallau, seperti dia turun dari atas, ka'annama yanhaqqu min sababin, seakan-akan dia meluncur turun dari tempat yang tinggi. Jalannya Nabi model kita jalan dari tanjakan ke bawah, ya, kayak kita jalan di turunan, kan ada ditahan-tahannya dikit. Nah, Nabi jalan normalnya itu begitu, seperti orang yang turun dari atas. Ya, artinya antep gitu, nggak lemas, nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan, bagus cara jalannya. Wa idza nudiya min waraihi, dan apabila Nabi dipanggil dari belakang, waqafa, dia berhenti, walam yaltafit, dan menengok. Rasulullah asal dia dipanggil dari belakang, dia ditungguin, diberhenti. Nah, itu yang nanti panggil akan ngikut dari belakang dan nyamperin Rasulullah SAW. Ya, Nabi kalau manggil orang begitu juga. Kalau orang jalan di depannya, dipanggil sekali, bulan
nggak nengok. Pulang 2 kali nggak nengok. Pulang 3 kali nengok, udah nggak dipanggil lagi. Begitu kan teriak-teriak, woi gitu. Berarti kan panggil biasa aja. Ya, mungkin kalau dipanggil nanti kita mengganggu apa? Ya, Pak Rasul begitu. Sekali, 2 kali, 3 kali udah. Dia tidak memaksakan kehendak. Wa alaika, dan lazimkan atasmu idza jalasta, apabila kamu duduk. Tadi cara jalan, sekarang cara duduk. Bitahaffuzi ala auratika, dengan menjaga auratmu. Wajlis mustaqbilan, dan upayakan kamu duduk dalam menghadap lil kiblati, ke arah kiblat. Asal duduk, ya usahakan kita menghadapnya ke kiblat. Ala hayatil khusyu'i wal waqar, dengan sikap khusyuk dan penuh ketenangan. Wala tuktsiril ittirabat, dan jangan banyak bergoyang. Wa taharruka, jangan banyak gerak. Wal qiyama min majlisika, dan jangan banyak diri dari tempat dudukmu. Duduk yang tenang, yang khusyuk. Ya, apalagi kalau di depan, yang dilihatin banyak orang, itu diperhatikan oleh orang-orang. Ya, para ulama, dia jangankan ngomong, duduknya aja diperhatiin sama orang. Ya, tenang gitu. Dia pernah tuh kanan kiri, apalagi selonjoran, dia pernah tenang. Acara 5 jam tenang aja, anteng ke layangan gitu, gini aja, kayak godek. Ya, sebab menjaga adab. Dia tahu duduk tuh adabnya seperti itu. Nggak ada pergerakan-pergerakan yang banyak, sehingga dilihat itu memang khusyuk. Wakor itu berwibawa. Para sahabat tuh kalau Nabi lagi ngajar, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Saking tenangnya duduk sahabat, jadi seakan-akan burung nempok di kepalanya itu nggak terbang. Maksudnya begitu. Kalau orang gerak-gerak, burung kagak mau nempok di atas kepalanya. Gerak-gerak, burung takut. Tapi sahabat saking duduknya khusyuk, kalau lagi ngaji sama Rasulullah, itu burung nempok di atas kepalanya, tenang tuh burung. Karena saking mantap duduknya para sahabat. Nah, itu mereka yang apabila duduk di hadapan Rasulullah ada hayatil khusyuk wal waqar. Wa iyyaka wal iksara minal haqqi wat tamtid, dan hati-hati kamu dari banyak menggaruk-garuk lagi duduk. Wat tamtidi, dan menjulurkan kaki. Wat tajasyi, dan bersendawa. Sendawa itu bahasa kita tahap. Wat tasa ubi fi wujuhin nas, dan menguap di hadapan orang. Upayakan. Wa idza akhadhaka tasabubu, dan apabila kamu ingin muap, fadha' yadakal yusra ala fika, maka letakkan tangan kiri kamu di depan mulutmu. Kalau emang dia tahan banget muap, itu diletakkan tangan kiri kita buat tutup mulut. Usahakan. Saking beradabnya, nggak pernah tuh muap. Kita sampai sekarang nggak pernah lihat guru-guru itu kalau lagi ajar duduk muap tuh nggak pernah. Mungkin tahunan tuh kita lihat dia ngajar, nggak pernah sekali-kali muap atau garuk-garuk apa, nggak pernah. Ada dia capek, dia ngantuk mungkin ya. Tapi nggak pernah ketika dia mengajar tuh sekali kita ngeliat muap, nggak pernah kayaknya, nggak pernah. Antem gitu. Kalau kita yang ngaji emang muap dulu. Kalau dia yang ngajar kan, kalau kita 17 kali muap baru setengah halaman. Kalau dia kagak pernah muap. Coba deh ingat-ingat kapan beliau muap lagi ngajar. Nggak pernah. Kapan? Dulu. Ya, padahal bisa jadi capek orang ngajar, sehingga butuh konsentrasi. Bisa di tengah-tengah itu muap atau sendawa atau apa. Ya, itulah hidupnya. Ya, jadi jangankan dia berbicara, berperilaku, duduknya aja itu ada. Duduknya doang. Duduknya itu dia ada. Nah, sehingga banyak sekali pelajaran yang kita dapati meskipun diem, meskipun gak ngomong, meskipun cuma duduk, isinya pelajaran semua. Wa iyyaka wa kasratat dhahki, dan hati-hati kamu dari banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalbah, karena sesungguhnya banyak ketawa dapat mematikan hati.
Ya sekali-kali canda nggak apa-apa, nggak suasana cair. Tapi kalau asal duduk maunya ketawa mulu, nah itu kurang bagus. Wa in istata'ta, dan apabila engkau mampu, anta ja'ala dhahkaka, engkau jadikan ketawamu itu at-tabassuma, senyum, faf'al, maka lakukan. Kalau kamu bisa ketawa kamu cuma tersenyum, yaitu lebih bagus, enggak sampai terbahak-bahak. Wala takum min majlisika, dan janganlah kamu berdiri dari tempat dudukmu hatta takula, sehingga engkau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Misalkan ketika kita selesai dari tempat duduk kita, perkumpulan kita baca itu. Enggak hanya ngaji doang, apapun. Ketika kita pulang dari tempat rumah kawan mau bangkit, baca ini meskipun dalam hati. Faqad waroda, maka sungguh telah datang penjelasan annaman qala dzalika, bahwasanya orang yang membaca bacaan di atas, ghufira lahu ma kana fi majlisihi, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosa selama di majelisnya. Jadi umpama selama dia ngobrol itu ada dosa ini dosa itu, lalu ditutup dengan subhanakallahumma bihamdika sampai habis, hilang, bersih, dipulang kagak ada dosa. Makanya disebut dengan kafaratul majlis, menggugur, menghapus kesalahan-kesalahan selama kita ada di sebuah majelis, sebuah perkumpulan. Gitu. Waidah alatan, andai itu. Insyaallah ba'da Aid kita ngaji lagi panjang umur, sehat walafiat semuanya. Ya, kita ingin masuk bulan puasa, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, berikan kita kemudahan untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.